Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi mengenai perbandingan antar budaya. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, saya sendiri Wahyu Fikri Suhendar, kemudian ada Wakatifah Sabaru, kemudian ada Nur Anisyah Juraini, dan juga yang terakhir ada Anggri Anggraini. Selamat menyaksikan. Oke, kita akan masuki materi perbandingan antar budaya. Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu budaya. Nah, budaya sendiri merupakan sebuah tatanan pengalaman, pengetahuan, kepercayaan, nilai, sikap, waktu, dan agama yang dibawa oleh seseorang atau individu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, biasanya budaya ini merupakan gambaran atau identitas dari seorang individu atau kelompok. Nah, seperti yang diketahui sendiri, identitas merupakan sebuah karakter khusus yang melekat pada seorang individu. Nah, maka dari itu biasanya kita bisa dapat mengetahui seseorang itu melalui identitas budaya tadi. Nah, perbandingan budaya sendiri terdiri atas identitas dan komunikasi antar bahasa. Nah, maka dari itu biasanya sering terjadi gesekan-gesekan atau benturan-benturan pada budaya-budaya yang ada. Biasanya didasari oleh adanya perlawanan identitas, kemudian juga kesalahan komunikasi antar budaya. Nah, itu jelas karena Indonesia sendiri terdiri atas berbagai macam budaya, dan di Indonesia sendiri memiliki keanekaragaman budaya yang begitu banyak sehingga wajar jika sering terjadi adanya benturan dan gesekan antar budaya. Akan menjelaskan tentang materi yang sebelumnya, yaitu ada konstituen umum tentang budaya. Kebudayaan berhubungan dengan suatu sudut pandang dalam kehidupan seseorang sejak manusia itu dilahirkan. Ada pula karakteristik budaya. Melalui studi perbandingan, para ahli menyimpulkan ada rangkaian karakteristik dasar yang dibagikan semua makhluk hidup. Ada dua alasan mengapa karakteristik seseorang menjadi perilaku komunikasi antar budaya yang lebih baik. Karena dasarnya karakteristik itu terdapat dalam perilaku hidup manusia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Ada dua karakteristik komunikasi antar budaya yang lebih baik. Yang pertama, di mana selama kita mempelajari karakteristik ini, hubungannya antara budaya dan komunikasi akan menjadi lebih jelas. Yang kedua, seperti yang dikemukakan oleh Brislin, di mana sangat jarang orang berbicara tentang budayanya sendiri atau pengaruh budaya terhadap perilakunya. Adapun selanjutnya, pembentukan identitas budaya. Identitas budaya di sini merupakan suatu kepemilikan dalam rangka kehidupan bersama. Sebuah identitas dari tiap budaya yang sudah melekat dan tidak dapat dirubah lagi. Terbentuknya identitas budaya melalui bahasa, kepercayaan, hubungan sosial, dan juga agama. Selanjutnya ada komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya dalam perbandingan budaya ini sangat penting karena pastinya budaya-budaya lain mempunyai bahasa-bahasa yang berbeda, sehingga komunikasi ini sangat penting dalam perbandingan budaya. Adapun fungsi-fungsi komunikasi, yang pertama ada fungsi pribadi dan yang kedua fungsi sosial. Fungsi pribadi di sini adalah fungsi-fungsi komunikasi yang ditunjukkan melalui perilaku komunikasi yang bersumber dari seorang. Selanjutnya ada fungsi sosial. Fungsi sosial di sini yaitu praktik komunikasi antar budaya di antara komunikan dan komunikator yang sangat berbeda dan berfungsi sebagai saling mengawasi. Sekian
penjelasan dari saya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang prinsip-prinsip komunikasi antar budaya. 1. Relativitas bahasa, bahwa orang yang menggunakan bahasa yang berbeda juga akan berbeda dalam cara mereka memandang dan berpikir tentang dunia. 2. Bahasa sebagai cerminan budaya. Makin besar perbedaan budaya dan juga komunikasi, ini dapat mengakibatkan lebih banyak kesalahan komunikasi, lebih banyak kesalahan kalimat, lebih besar kemungkinan salah paham. Yang ketiga, mengurangi ketidakpastian. Makin besar perbedaan antar budaya, makin besarlah ketidakpastian dan kemampuan mengekspresikan dalam komunikasi. Yang keempat, interaksi awal dan perbedaan budaya. Perbedaan antar budaya terutama penting dalam interaksi awal dan secara berangsur berkurang tingkat kepentingannya ketika hubungan menjadi lebih akrab. Selanjutnya, perbandingan budaya dan definisi kesehatan. Dalam tradisi Amerika, pandangan tentang kesehatan dipengaruhi dengan pendekatan medical model, di mana model ini memandang penyakit sebagai suatu hasil penyebab spesifik yang bisa diidentifikasikan di dalam badan. Penyebab ini apakah karena virus, bakteri, atau yang lainnya, yang dikenal dengan patogen dan dapat dilihat sebagai akarnya dari fisik dan penyakit medis. Misalnya penyakit jantung koroner dihubungkan dengan kolesterol yang berlebih di dalam tubuh.